Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat kapanpun kalian semua menyaksikan video kita kali ini. Dan kali ini bersama saya Om Irwan, Om Endap. dan hari ini kita seperti biasa jalan-jalan lagi. Hari ini mungkin kita omongin masalah asal-usul salah satu kota yang mungkin bisa dibilang jadi tempat tujuan wisata atau refreshing orang-orang sekitaran Jakarta dan Bogor dan Bekasi, Tangerang juga. Itu ya kota Bogor itu. Mungkin kita banyak yang belum tahu ya. Asal-usul Bogor itu mulai dari kenapa bisa jadi kota Bogor dan kenapa bisa dinamai kota Bogor. Asal-usul namanya. Awalnya kayak apa? Berdirinya. Nah, kalau misalkan dulu berdasarkan kepercayaan, dulu kan orang Indonesia sebelum Muslim itu Islam itu masuk itu kan Jawa, Pulau Jawa itu kan bisa dibilang kan kerajaan Hindu ya, kerajaan Hindu Buddha. Dan kota Bogor itu asal katanya berdasarkan Sanskerta itu asal katanya dari sapi ya, karena kepercayaan Hindu tahu sendiri kan ya, kalau orang Hindu itu sapi itu hewan yang disucikan, dan dalam bahasa Sanskerta sapi itu artinya bagar yang kalau misalkan diterjemahkan atau mungkin disesuaikan dengan lidah kita ya, penyebutannya diubah jadi Bogor. Nah itu Bagar menjadi Bogor. Nah itu berdasarkan referensi ya, kepercayaan yang awal mulanya dari agama Hindunya. Oh iya, ada versi lain sih, Wan. Yang pernah dibaca itu asal katanya itu dari kata Buitenjorg. Ya, itu bahasa Belanda sih dari sebenarnya. bahasa Karena Belanda. memang kan awalnya kan dulu memang area dulu sebelum penamaan Bogor itu kan memang banyak area-area jajahan Belanda itu yang dibuka kan, yang dari daerah yang masih terpencil akhirnya dibuka jadi kayak semacam tempat ramai kayak gitu kan. Dan karena memang lingkungan di sana tuh dingin, sejuk gitu ya. Jadi penamaan atau asal kata dari Buitenjorg ini itu tanpa kekhawatiran artinya gitu. Tapi kalau misalnya kita definisikan ke bahasa Indonesia, ya buat tempat kita relaxing lah, buat kita santai-santai lah gitu. Lepas stres ya. Iya, ngelepas stres. Dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Soalnya Sekarang pun sama gitu. orang banyak yang atau misalkan mau healing, mau refreshing itu larinya ke Bogor ya. Iya. Daerahnya sekitaran Bogor atau mungkin dan ini untuk sekitaran Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi itu banyak yang larinya kota Bogor atau dataran tinggi Bogor ya. Iya. Tapi jangan salah. Jadi waktu pas sudah selesai masa kolonial, masa penjajahan Belanda itu dari kata penamaan dari awalnya kan dari Baghar. Ya kan, terus Buitenjorg. Akhirnya setelah masa kolonial, masa kemerdekaan, balik lagi Bogor lagi. Bogor itu mungkin dari kata bagar itu kali ya. Akhirnya lidah orang Indonesia kan tahu sendiri kan. Iya, Akhirnya kesininya terus sebutnya Bogor. Ya. Mungkin kayak gitu ya. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan dan ekonominya. Sedangkan logistik kayak misalkan kayak sayur, beras pun mungkin dulu Cianjur kan terkenal komoditas. Komoditas untuk lebih konsumsi sehari-hari itu kan sayur juga kan banyak di Bogor. Sampai kan sebenarnya Sungai Ciliwung dulu itu kan menjadi tempat untuk pengiriman komoditas itu ke Jakarta. Lewat Sungai Ciliwung. Lewat Sungai Ciliwung. Jadi tinggal dialirin aja sampai ke Jakarta ya. Nah, tapi juga emang ada juga Bogor itu bukan, ada yang bilang nggak sekedar dari kata bagar itu ya, bagar itu yang artinya sapi ya, sapi yang disucikan itu ya, tapi juga ada berdasarkan dari kata bogar itu. Oh ini cerita rakyat nih cerita ya. rakyatnya ya. Jadi dari referensi yang berbeda, ada yang bilang itu dari kata bogar itu sejenis pohon kelapa sawit. Palem-paleman ya. Palem-paleman yang liar. Memang kalau misalkan dilihat sekarang itu di Bogor pun memang banyak daerah-daerah yang kalau kita perhatikan, kalau kita jalan-jalan ke pedalaman sekitaran Bogor itu daerah-daerah yang memang banyak sekali yang tanaman-tanaman pohon palem yang liar atau memang udah tua atau sengaja dibiarkan gitu, masih banyak. Mungkin ya sumbernya dari itu juga. Kelapa sawit itu kan masih satu satu jenis lah, satu family sama kelapa sawit kan. Kalau itu kan kelapa sawit sama palem masih satu family. Betul. Mungkin karena memang satu family dari kelapa sawit atau palem-paleman itu kan memang tumbuhan-tumbuhan palem-paleman itu termasuk kelapa pun ya, nggak ada kata-kata sawitnya itu dari mulai daun, batangnya sampai akarnya kan memang punya manfaat kan. Iya kan?
Makanya mungkin karena banyak di sana, banyak manfaat kan, dan mungkin karena cerita rakyat itu asal penamaan Bogor itu dari kata bogar itu bisa jadi ya. Bisa jadi juga, jadi akhirnya jadi simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi doa juga untuk supaya mereka wilayah Bisa jadi. mereka itu bisa, karena diambil dari kata bogar itu berdasarkan pohon yang penuh dengan manfaat itu, mereka bisa penuh dengan kemakmuran dan kesuburan. Sampai sekarang pun juga seperti itu kan ya. Jadi menjadi daerah sumber penghasil komoditas pangan sehari-hari untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari Bogor, Cianjur sampai dulu Gubernur Ali Sadikin pun mengatakan untuk pengembangan wilayah pendukung ibu kota itu Penopang. Daerah penopang. Daerah penopang ibu kota itu Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok ya. Sebenarnya itu lebih sampai ke Cianjur, karena mungkin karena Cianjur dan Bogor untuk daerah penunjang komoditas pangan untuk wilayah Jakarta. Sampai sekarang pun masih Sampai sekarang. Jadi makanya cerita tentang asal usul nama Bogor ini makin hari makin menarik ya, karena memang melibatkan berapa unsur-unsur, mulai dari mungkin histori, sejarah secara faktanya ya, dan waktu pas zaman kolonial ada tingkatannya ya kan, dari cerita rakyat, zaman dulu masih kerajaan sampai zaman kolonial dan cerita rakyat. Iya, karena emang mungkin kalau kita lebih terkenal kalau kenal Bogor itu asalnya awalnya itu dari sejarah kerajaan Pajajaran. Tapi kita lihat ke masa sekarang ini, Bogor itu kan lebih identik sama wisata ya. Dan bagian wisata dalam kota Bogor itu ada Kebun Raya Bogor. betul. Nah, dan itu Yang berdiri tahun 1817 itu ya. dan itu ada juga Istana Bogor. Nah, itu sejarahnya gimana tuh kalau misalkan pembangunan awalnya oleh siapa dan kenapa bisa sampai didirikan? Ya, mungkin karena ini kondisi lingkungannya kan kondusif ya buat mereka ngembangin tanaman-tanaman tropis kan. Kan tahu sendiri kalau misalnya Ini juga subur. Iya, subur. Indonesia kan terkenal dengan istilah hutan tropis ya. Jadi hutan-hutan basah kayak gitu kan. Itu pendirinya sama yang bangun itu kan, Jalan Anyar Panarukan. Thomas Stanford Raffles itu, sama ahli botani, ahli pertaniannya dia tuh. Namanya sih ini kalau dibaca ya namanya Carl Rainward. Agak-agak susah nyebutnya, Carl Rainward. Jadi mereka memang jadikan kota Bogor itu sebagai pusat penelitian untuk tanaman-tanaman tropis. Dan setelah tahu kalau misalkan lingkungan, wilayah, cuacanya itu enak lah, mendukung ya, makanya dibangun, istilahnya jadikan, kembangkan lah wilayahnya untuk sampai jadi kota. Makanya dibangun istana, ada kebun raya juga. Sebenarnya kebun raya juga dulu kan bagian dari istana juga ya, gitu. Iya, benar. Jadi istana Bogor itu kebunnya, tamannya itu ya kebun raya Bogor. Jadi satu Sebenarnya rumahnya itu Istana Bogor, halamannya kebun raya Bogor. Iya. Dan sampai sekarang karena lingkungan yang sejuk, asri, enak itu ya, akhirnya dari zaman masa penjajahan pendudukan Belanda pun nggak enak ya kalau dibilang penjajahan ya, pendudukan Belanda lah ya. Itu udah jadi tempat refreshing. Ya mungkin dinginnya itu disebabkan karena memang curah hujan di Bogor itu kan tinggi kan. Makanya kan penamaan kota hujan itu ya karena memang. Jadi gini Wan, ada fakta Wan. Dari BMKG nanti mungkin bisa di googling ya. Kalau setahun itu kan jumlah hari kan ada 365 hari. Iya. Dan ternyata setelah diteliti BMKG sih yang teliti, itu dalam setahun itu ada 200 hari di kota Bogor itu pasti ngalamin hujan. Lebih dari setengah tahun tuh, jadi nggak mandang tuh musim panas, musim hujan tetap hujan. Kalau di musim panas pun seenggaknya kota Bogor itu dalam seminggu seenggaknya ada lah beberapa hari di saat sore itu hujan. Iya. Makanya curah hujan termasuk tinggi ya, udah 200 tahun dalam setahun. Kalau misalkan ya kalau kita ke Bogor sebenarnya enggak, ya memang untuk healing, untuk refreshing. Tapi untuk beberapa kalangan ada yang ke Bogor tuh sekedar jalan-jalan. Ya, Bogor terkenal kuliner nih. Kuliner, iya. Sebutin apa nih? Ada apa nih? Nah, pokoknya asinan pasti. Asinan pasti. Soto mie. Soto Bogor. Bogor. Ada rotinya yang. Oh iya, roti unyil. Walaupun itu roti unyil baru-baru sekarang ini. Itu baru, iya. Tales. Itu pasti terkenal lagi dari sana. Apalagi daerah-daerah kayak di Bogor itu yang paling terkenal itu Surya Kencana. Rata-rata orang kalau kulineran di daerah Surya Kencana Bogor, dekat Kebun Raya Bogor itu. Oke, destinasi wisatanya sama kuliner juga ya. Tapi nggak sekedar kuliner. Kalau misalkan kita mau lebih telusuri lebih jauh, wisata alamnya pun banyak. Nah, namanya daerahnya kan banyak pegunungan ya.
kita bisa. Jadi ini nggak terlepas masalah kota aja, di kabupaten juga ya? Oh, kabupaten juga. Malah sebenarnya nggak jauh dari kota Bogor pun, kayak daerah Ciapus itu kan. Kalau bisa bilang cuma sekitar 20 menit lah dari kota Bogor ya. Itu pun kayak misalkan itu udah masuk kaki Gunung Salak. Hutan, wisata hutan, camping ground, curug-curug itu banyak. Di kabupaten malah lebih banyak lagi. Gitu. Kalau gini kan masih sekitar lingkupan yang nggak jauh dari kota Bogor ya. Curug-curug daerah Ciapus, Curug Nangka, Curug Seribu, daerah-daerah Pamijahan, dekat Keliriang. Sedikit kita masuk kiri, kita naik ke atas. Curugnya bagus-bagus. Dari yang sudah dikenal sampai yang masih alami di sana banyak. Nice. Ya, jadi memang nggak cuma masalah penamaan asal-usul Bogor ya. Jadi memang semua tempat itu punya semacam ceritanya sendiri ya. Kenapa nama tempat ini begini, kenapa nama tempat ini begitu, gitu kan. Jadi memang ada historinya yang itu seru. Kalau nanti kita kulik-kulik itu seru banget ya. Itu banyak cerita-cerita yang mungkin perlu kita tahu ya. Ini kan karena ini bagian dari sejarah. Banyak pesan-pesan moral di sana ya, pesan-pesan penting. Kenapa penamaan tempat itu harus begini, harus begitu. Nah, makanya kita jangan cuma sekedar tahu tempat atau tempat sekedar tahu untuk main kesananya. Jadi asal usul sejarahnya, kenapa keunikan daerahnya, ya, kenapa kota itu bisa begini, bisa begitu. Itu pasti ada sejarahnya. Sejarah itulah yang membentuk karakter bangsa kita. Itu harus kita hargai itu. Iya, betul. Asal usul sejarah. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Iya, biar makin tumbuh rasa cinta kita tuh terhadap kota kelahiran kita, kota tempat tinggal kita. Terlepas mau tinggal di mana. Jadi karena setiap tempat itu punya sejarahnya masing-masing. Mulai dari penamaan, terus destinasi-destinasi. Hari ini kan banyak tempat yang rupanya setelah digali-gali ternyata punya potensi wisata misalnya gitu ya. Potensi yang mungkin nggak cuma wisata aja kan. Kan ada wisata pemandangan, ada wisata kuliner gitu. Tapi sekarang lagi di trending kuliner ya. Ini seru. Nanti kalau misalnya bisa kita kulik lagi nanti di beberapa tempat lagi, beberapa kota yang nanti kita bakal kunjungi, nanti kita bisa buatkan lagi sejarah tempat di mana kita ngopi di spotnya itu. Okay. Sejarah itu juga bisa jadi gimana ya? Kan bahan cerita. Dan kita juga kalau misalkan mau berkunjung ke daerahnya juga kita harus tahu karakter daerahnya seperti apa. Pelajarin macetnya. Kalau Bogor Sabtu Minggu itu macetnya ampun. Tadi kita kan kejebak itu lubang. Kejebak lubang. Bukan kejebak lubang. Ini udah jalan jauh-jauh, ternyata jalan ditutup karena ada lubang gitu kan. Yang bisa lewat cuma motor doang akhirnya. Kita muter lagi. Nah, itu ya accident by accident sih. Insiden by insiden, nggak terduga lah ya. Oke, semoga obrolan kita nih hari ini nggak ada gunanya ini, nggak ada manfaatnya ini, bisa ngehibur, bisa menambah pengetahuan kita semua, walaupun kita juga pun masih belajar karena sumber dari pengetahuan pun referensinya banyak. Kita bisa baca-baca atau mungkin bertanya langsung dengan orang-orang yang mungkin lebih paham dengan sejarahnya. Setiap daerah punya keunikan, punya sejarahnya masing-masing, dan kenapa mereka bisa jadi istimewa dan layak untuk kita kunjungi. Sip. Oke, buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan terus ya.